Oke, selamat malam. Saya perkenalkan nama saya Naya. Ini podcast pertama kita soal bahasan terkait hukum di Indonesia. Sebelumnya makasih banget udah datang semuanya. Ada Ibnu, Fadil, Feby, Pipit, lengkap ya semuanya. Baik kabarnya? Baik. Ya, gimana perjalanan? Jauh banget. Jauh banget. Bahannya 24 menit ya. Sejam. Dagang yang ada. Bahkan lah kan? Saya nyampar. Satu sama lagi. Sehat lah ya? Yang dekat ya, 5 menit nyampe. 5 menit nyampe di belakang berarti. Iya, belakang. Itu paling jauh ya? Karena makan dulu aku tadi. Itu bukan jauh sih. Itu lama. Kita makan tuh. Oke, jadi malam ini kita mau ngobrol soal korupsi. Menurut lu pada nih, gimana sih korupsi tuh di Indonesia? Pandangan kalian soal korupsi itu gimana gitu? Apanya nih sikapnya, Perilakunya, perilaku orang-orangnya. kenapa mereka Kenapa korupsi? mereka korupsi? Terus dari hal kecil mungkin. Hal kecil tuh apa ya? Contohnya kayak pungli. Iya, ya pungli sering tuh banyak tuh ya. Iya. Gimana kalau menurut lu pungli? Sebenarnya gue agak terganggu pungli itu karena apa ya? Awalnya nih kita kayak nggak apa-apa lah 2000 nggak bikin miskin, musim ini nggak bikin miskin. Tapi lama-lama nih kayak ngelunjak nih. Jadi kayak misalkan di gacuan, kan banyak ya kayak di berita-berita nih gacuan sekarang udah nggak ada duit parkir, nggak ada duit ini, tapi pas kita bergacuan itu di 3.000. Iya. Harus 3.000 ya. Harus 3.000, nggak bisa 2.000. Dia nggak mau kurang, mau duit lu 100.000 dikembaliin sama dia. Iya. Pokoknya kira benar harus 3.000. Menurut gue satu motor 3.000 gitu. Harusnya kan kita tanggungan dari itu nggak sih? Iya, dan kalau helm kita hilang mau tanggung jawab si parkir kan? Enggak. Nah, Itu kan juga nggak dapat karcis. Itu Iya. juga nggak dapat karcis. Betul. dan diparkirin juga kan? Iya. Banyak dia sama kertas itu cuma jadi properti doang. Formalitas Iya. yang Tapi ada yang nggak pakai kertas juga kadang. Ya udah parkir aja itu parkir. Iya. Kita masuk ada dia juga. lurus. Kita mau dia nyamperin. Iya. Jadi pas kita pakai helm tuh dia nggak ada, tapi pas kita udah mundur motor dia ada tuh tiba-tiba minta 3.000. Sebenarnya itu nggak di gacuan aja ya, banyak ya kayak biasa Gimana tuh? di Solaria yang biasa itu mungkin dia cuma 3.000, tapi kalau mereka masih markirin dan nyebrangin gitu untuk keluar dari ini. Iya itu Kalau makanya masih gue bilang sebenarnya ada untungnya dan enggaknya juga, ada yang bikin ganggu, ada yang enggak. Bikin ganggunya itu karena mereka udah matokin tuh berapanya ya kan dia. Betul. Kayak contoh di Indomaret kan ada bacaan sebenarnya kayak parkir gratis. Nah itu tuh sebenarnya tuh ya jadi itu tuh kayak ada bacaan parkir gratis, tapi ketika selesai kita mundurin motor malah diminta. Tapi juga banyak tuh yang tulisan parkir gratis itu kayak dicabut lah atau dicoret lah atau diapa-apain. ada juga yang seperti itu ya. Iya. Itu kan tapi kalau segmen tempat makan ya, tapi kan rata-rata pungli yang paling parah tuh di tempat wisata nanti. Iya. Yang sampai 30.000, 40.000. Jangankan di tempat wisata, sebenarnya Beli doang. iya. Belum kita masuknya bayar, di dalamnya bayar lagi. Ada spot foto. Iya. Betul. Bahkan di pusat belanja Tanah Abang juga kan sempat ramai kan waktu puasa kemarin tuh, Oh iya. naik kan jadi harga 30.000. Parkir Iya, Tapi parkir di pinggir jalan. di trotoar gitu. Itu kalau yang Parkir dia parkir pelanggan lagi ya. Iya. dia nggak tanggung jawab. Kalau sendiri coba lu sama lu deal kalau lu parkir mobil. Jadi Tanah Abang itu sistem itu kalau lebaran ya kita. Kalau lebaran tuh kita tuh kalau masuk ke dalam tuh kadang perlu kan, tapi sebenarnya ada deal nuh gitu kan. Tapi dia tuh langsung ngasih kertas 35.000. Udah lu ke pinggir jalan, bener-bener di pinggir jalan, orang jalan, motor, apa segala macam ngebut itu, lu mau nggak parkir gitu? Iya, sebenarnya nggak mau ya. Itu yang pertama gini. Kenapa kan fungsi dari disub tuh apa gitu? Kadang tuh ada nggak sih yang kita udah parkir nih, kita udah bayar nih. Kan kita sebenarnya ada kartis ya. Misalnya kasih kartis, kita bayar di pinggir jalan di trotoar. Tapi tahu nggak sih banyak yang diangkut juga. Karena sebenarnya ada larangan dilarang parkir kan di trotoar itu. Iya. Itu kan pengguna jalan.
kayak contohnya Tanah Abang tuh kan ada parkir Iya, khususnya kan. iya. Iya kan, Iya, makanya iya. dikit Heeh. akhirnya nggak muat dan ada orang yang berpikiran kayak duitin aja nih lumayan mereka butuh pasti mau bayar. Iya. Kayak di tempat-tempat wisata gitu kan pasti Iya. udah ya pasti Pasti. orang jauh-jauh dari Tangerang dari Jakarta ke Bandung ke Bogor gak mau bayar 35.000 Iya. pasti Itu. mau dong Itu dia sebenarnya. pasti dia mau. Kenapa orang Jakarta tuh kebanyakan sampai banyak duit, jadi apa? Pintar Karena dulu ya. ongkos dari kita naik tol aja udah mahal, belum kita jajannya, kue-kueanya. Belum bensin. Pasti kita Iya. kayak mikir, oh itu Bandung cuma segini, Bogor cuma segini. Tapi kan kalau kayak kita di jalan ke Curug tuh lebih sering ya. Iya. Benar kita ketemu orang diberhentiin buat masuk aksesnya 20.000. Di tempat pintu masuknya 35. Terus di dalam di Curugnya bayar lagi. Bayar lagi. Itu jadi kita kan bingung ya, mau mikirnya ini gue jadi bayar yang mana? Gitu. Kenapa nggak bilang aja? Yaudah kan saya kan bayar di Curug. Ya kadang yang seperti ini ya, korupsi yang jarang hal kita, kecil gitu ya, ya. jarang kita perhatikan Ah. sebenarnya hal-hal kecil seperti ini gitu, korupsi Karena juga. banyak yang menormalisasikan ya. Jadi ya udahlah ini segini, ya udahlah cuma segini gitu. Justru kan, Iya. tapi cuma segini 7.000 berasa juga kan. Seakan-akan kita mendukung adanya korupsi ya, kalau Iya. seperti itu gitu. Udah menjadi hal normal lah ya jadinya di Iya. masyarakat. Iya, karena Normal. mungkin nominal kecil dan kita nggak berasa efeknya. Iya. Karena kan kita nggak keluar yang anjir, langsung keluar tuh 30.000. Iya. Kan nggak mungkin. Enggak. Dan Berasa banget Gak kan? minum ya? Enggak. Gue minum ya. Oke. Iya, iya, iya. Oke, jadi gini. Sebenarnya gue sempat waktu itu ngobrol-ngobrol sama teman gue. Yang dimana dia tuh tukang parkir. Dan ada teman gue yang satu kerja di perusahaan. Dan yang tukang parkir ini bilang, sebenarnya pendapatan tukang parkir itu saat itu gede banget. Bisa sampai 1 juta. Dibanding. Serius? Parkir apa dia? Di tukang parkir kayak rumah-rumah makan. Kan Tapi kadang ya, mobil itu ngasih 10.000, 5.000, motor 5.000, mobil 10.000. Kalau dikali berapa mobil, berapa motor? Tapi mereka itu sebenarnya buat diri sendiri atau ada? nah biasanya ada kepalanya, Iya. kepalanya Jadi biasanya. Jadi kita Biasanya di Dimintai. paguyuban Iya. parkir Indonesia itu. Iya. Jadi kayak kayak gitu. lu disebar di titik-titik ini dan setoran pulang dikasih dibagi lagi. Misalkan hasil hari kalau ini untuk berapa, setahun kan? iya, hari ini dapat berapa, ntar mereka tetap kebagiannya segini. Jadi udah dipatokin gitu loh. Makanya banyak di tempat parkir yang kita parkir seorang tapi yang parkir bisa 5 orang kan. Gitu. Karena kan hari ini dia bagi sini dulu. Gitu. Terus waktu itu sih saya pernah ke daerah Jakarta Utara ke parkir ke rumah saya lah parkir di pinggir jalan. Nah pas saya parkir tiba-tiba ada tukang parkir datang nih langsung ditembak harga 15.000 bayar di awal kan. Nah, Tapi itu saya kaget tuh ngomong ya 24 jam gitu. belum 4 jam sih enggak tapi kayak 15.000 rasanya kalau misalnya di tempat-tempat lain kayak goceng gitu mobil goceng ceban masih oke lah. Ini Bayar di awal lagi. lihat di awal lagi kaget kan udah mana untung megang cash lagi ya. Iya. Kalau enggak dia Ada kristal ya. Ya, Itu namanya. orang tadi Kita bisa Iya. Bener tuh, jangan kayak ditempel kris tuh ya. berasa kayak dipalak gitu. terus Tapi kan itu merasa dirugikan banget gak sih kalau kayak gitu? Makanya Kayak misalnya lu bayar di awal 15.000, ntar pas mas dalam parkir itu tiba-tiba apa? Spionnya hilang, atau helmmu hilang, terus itu kayak jangan masa 15.000 Jangan lah kunci iya, apalagi kayak banyak tukang parkir yang jangan instan ya biar gampang guys ya. Iya. Lu kalau tiba-tiba musuh gua ada di ujung Jakarta, Ini kita nggak tahu ya. ke rumah sakit Jaksel gimana? Susah. bahkan saya Ada di ujung gedung. Iya, gua mau sih kemana? Gitu lah. Nah, jauh banget dong. Makanya. Aduh. Tapi sebenarnya katanya itu tuh parkir ya, itu tuh perjanjian tertulis katanya. Jadi antara si yang parkirin sama yang parkir karena dia tuh mengikat sebenarnya. Dia jadi apa ke gua? Ini gua titip itu. Tapi Itu pernah tuh ada perdebatannya kayak gitu tahu. Cuma kayak banyak orang yang nggak terima karena lu masa mau nyusahin orang parkir, nyusahin kerjaan orang.
ya kan gue dirugikan Dan iya ya, tanpa kita sadari emang itu udah perjanjian tidak tertulis. iya gak sih mau Iya. gak mau Karena kita kan udah ngasih uang ke dia, gitu. Harusnya dia jaga baik-baik gitu loh. Maksud tanggung jawab. Tanggung jawabnya Iya. nggak itu yang bilang kita itu jatuh kenapa kan motornya. di sini ya bang gitu kita kalau mau pakai sini di sini kita tuh baru sepakat Tapi yang bukan gue kan nih. Karena kan kita bawa duit pas-pasan gitu ya. Misalnya kayak cuman contohnya kayak Indomaret doang lah kamu cuma pengen beli minum doang kok dia mau ambil duit Cuma 2 menit. dia ngambil duit 100.000 ya kan terus bang terus dipindahin lah 2.000 karena nggak ada bang kita apa saat kan teman saya kan di luar biasanya kan berdua nih Iya. nungguin kan jatuh aja padahal itu teman kita di luar ada jagain juga. Terus ada juga yang kayak yang paling tadi bilang kita cuma beli minuman doang duit kita lepas kita kadang tetap aja maaf bang parkirnya kan nggak megang gitu kan Iya. nggak megang sama sekali Terus udah habis kalau misalkan bilang cuman makasih doang, abangnya kadang suka cemberut, suka kayak drakin lah abang lah gitu. Iya, atau berantem gitu. Emang pernah berantem kayak gitu? Banyak. Kan sebenarnya nggak apa-apa dong kita nolak kayak, maaf ya bang, kita nggak bawa uang itu. karena itu kan yang tadi gue bahas itu tuh salah satu perikatan tertulis dia ngerasa gue udah jagain motor lu pas lu di dalam Iya. masa lu gak ngasih gue apa gitu tapi lebih bukan ke apa ya bukan ke hukumnya sih lebih kayak kebiasaan masyarakat ya kebiasaan masyarakat Iya. yang normalisasiin kayak gitu makanya itu akhirnya ya udah masyarakat oke aja bayar 2.000 padahal itu kan berasa salah satu sulit juga mungkin itu harusnya diberantas juga ya cuma kalau kulit diberantas tuh kayak gimana caranya nggak bisa nah ya karena itu memang sebagian gimana ya umur itu kayak Gitu ya, aturan ya. iya jadi itu ya kan Ini kewajiban gitu. Iya. Udah ada lahan-lahannya. kayak kita kalau Asal- kita mau wisata diberhentiin bayar mau nggak mau Iya. tadi kan udah diberhentiin ya kali gue nggak bayar Sama itu kan faktor ini gak sih? Karena susahnya cari kerja, jadi orang-orang nih pada apa jadi dimakan gitu. betul kalau nggak bisa diberantas mungkin belum ya iya kayaknya bisa cuma Bisa. kurangnya penegakan pemberantasan pungli itu betul Karena ini kan sebagian besar dari korupsi yang kecil iya karena mungkin ada masyarakat yang udah berani nih ngomong tapi yang ada kejadian-kejadian kadang-kadang kan pasti itu hal kecil kalau hal gede kayak misalnya di kantor kalian kerja gak sih kerja kan nah itu kan pernah gak sih kayak dia korupsi gitu Tapi terlalu bahaya. Kalau kan kita nggak skill belum kantornya juga nyantai kok takutnya nyantai ditonton. kita nggak tahu juga kerjaan itu kan Jadi sebenarnya ya kalau ngomongin korupsi itu sebenarnya kita mau kasih tahu kalau ada nih orang korupsi kantor gue nih korupsi ini tapi kayak nggak bisa gitu karena memang power kita sebagai pegawai kurang sih tutup jadi emang harus maklumin iya ya kalau lo suka lo stay lo nggak suka lo keluar dari komen kayak gitu. nggak semua orang juga punya wewenang ya Iya. buat berantas itu kalau di kantor ya tapi kan ada beberapa kantor yang akhirnya kayak kalau dibayar gue lancarin Iya. Nah, jabatan iya Demi jabatan. penyalahgunaan wewenang lah dia Iya. itu termasuk korupsi ya. Iya. iya ya tapi kayak ini contoh deh misalkan lu mau kerja nih di perusahaan ini tapi nyogok kalau nyogok tuh maksudnya korupsi jadi Korupsi dong. Iya, Korupsi harus dong. dia bayar. jangan kan kerja ya sekolah ada Sekolah iya. sekolah Beli bangku beli bangku beli bangku sekarang yang masuk nggak dapat 5 juta loh. Nanti 5 juta ada yang 80 juta Itu udah SMA ya jutaan loh nyewa bangku doang kayak lu segitunya duitin orang Makanya- ikan iya Makanya Jawa Barat kan sekarang ini kan itu sudah ditiadakan seperti beli bangku, beli seragam itu sekarang sudah tapi masih ditiadakan. pakai zonasi atau zonasi kayaknya beberapa berapa deh Masih tapi nggak yang zonasi justru malah sering nggak Nah, dapat kan itu pada saat masih beli bangku gitu kan. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu Pit.
Iya sih. Kapan tuh bangku kebeli ya? Tapi yang sekarang, Tapi yang pasti kita dapat tahu kalau beli. Jadi makin Iya. banyak uangnya. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Sekarang kan malah nggak bisa beli, sama sekali nggak bisa, karena bener di Jawa Barat ya, di Jawa Barat tuh sama sekali udah nggak bisa. Ya sepengalaman gua, kemarin gua ngurus adik gua sekolah gitu, itu udah sama sekali nggak bisa beli. Bahkan seragam aja kita tuh beli sendiri gitu loh. Jadi pihak sekolah tuh udah nggak menyediakan. Mau spill sekolahnya. Berarti itu Tapi kalau misalkan di Jawa Barat tuh yang di apa namanya, itu yang kebanyakan nggak boleh, negeri ya, negeri. yang nggak boleh study tour Study gitu, tour. pergi sana gitu, itu aja gimana tuh? Itu kan Yang nggak boleh, terus kalau misalkan Biasa boleh, tapi duitnya kan entah itu masuk ke gurunya, atau itu masuk ke mananya kan? harusnya itu orang tuanya datengin sekolahnya sih. Karena itu kan uangnya udah masuk kan. Dan harus. tapi kalau swasta masih Terus masih swasta masih Gak sama sih. negeri yang udah nggak sama sekali tuh, yang saya tahu ya gitu. Mungkin maksudnya ini kayak harus ada transparansi ya. Iya. Antara masyarakat, sekolah, yang pendidikan, bagian pendidikan juga. Mungkin menteri pendidikan. Sama yang, iya. Peran masyarakat lebih ketat lagi sih harusnya. Karena kan itu menyangkut anak-anak mereka juga kan. Tapi bukannya seringnya peran masyarakat mau disuarakan kayak gimana? Tapi kalau Ibnu kalau banyak anak nih misalnya, wow, di sekolah yang ke negeri atau swasta? kalau saya sih sebenarnya sih lebih bagusan swasta ya kalau untuk sekarang sih. Swasta yang Islam terpadu gitu kan. Kira mau di negeri mobil bangku juga. Karena kebetulan sih Karena nggak bisa katanya. Jadi kan ini sabar ya. Nggak ada anaknya yang belum nggak sih? kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Itu kan cuman katanya aja, tapi kita nggak tahu yang Kalian nggak percaya pemerintah ya? nggak tahu sih kalau itu sih. Ini berat banget nih kayaknya nih. Itu kalian kayak nggak percaya gitu sama kebijakan pemerintah? Iya, karena mungkin kita sebagai masyarakat merasa kayak kurangnya transparansi. Iya itu sih. Kayak nggak terbuka. Karena kalau soal uang itu nggak jelas kemana, itu kan ngalamin sendiri juga. Apa sih study tour? Bukan study tour sih. Uang wisuda. Oh, Emang ada Karena wisuda pas sih? gua ada kayak apa sih penyerahan ijazahnya gitu loh. Dan itu diramein satu gedung gitu. Yang disekalianin gitu. Sedangkan waktu itu pas gue lulus kepentok COVID yang nggak boleh ngumpul. Sama lagi angkatan COVID tidak. Itu itu uang yang termasuk pas kita naik kelas 2. Oh jadi sisanya itu kayak nabung gitu, nabung. Enggak, bayar tuh dibayarkan dari itu sekaligus semua gitu loh. Emang bayar boleh cicil, cuma itu termasuk di salah satu pembayaran itu. Sampai akhirnya pas kejadian gue lulus, COVID nggak boleh ngumpul dan uangnya kita nggak terima balik. Kok gitu? Nggak terima balik karena kita akhirnya waktu itu banyak ibu-ibu yang datengin sekolah ngerasa karena mana uangnya, karena kan gak dikit gue itu sampai berapa 4 atau 3,5 gitu. Gini Satu orang swasta negeri. swasta. duitnya buat apa itu? Nih, Makanya itu, karena kalau misalnya uji praktek dan lain, oke, gue ngalamin ke Iya. sekolah. Tapi kalau misalnya wisuda, gue ngalamin karena emang kepentok COVID. Akhirnya makanya diperdebatkan kan. Pas datang sana, pihak sekolah bilang katanya, kalau itu kita harus mendata ulang dari awal. Yang mana uangnya kita malah akhirnya nggak jelas nih bakal balik apa enggak. Terus akhirnya ngerasa kita orang tua kita tuh kayak hopeless jatuhnya. Kayaknya emang kalau korupsi itu bukan masalah Ya gimana? ya. Emang udah tangan Tapi orang. ya nggak Jadi sih? kayak hal biasa gitu. Iya, Hal biasa. kan ada beberapa yang dimonetasikan. dapat banyak nih, lumayan kan? Iya. Sampai Kalau lu punya jabatan lu mau nggak korupsi? Kalau jujur sih, Enggak. Semisal nih kita satu perusahaan gitu ya. ya. Gue korupsi nih, Fadil korupsi, Bibit korupsi, Naila korupsi, lu baru masuk. Lalu kita ajak gabung, lu Asuk, mau kita atau asuk. enggak? Lu mau atau enggak? Dalam Dan kita motor nih. pakai sistem, ya kalau lo nggak korupsi juga, lu nggak ini lah maksudnya. lu nggak ngikutin culture perusahaan Iya. Lu nggak bakal masuk sih. Jadi kita kita bagus bareng, kita jelek juga bareng gitu. karena akhirnya ada beberapa yang jadi kayak misalnya yang narsis itu ya. Nah, akhirnya nanti kita berempat tuh malah kayak nyerang kalau gitu loh di perusahaan tuh. Dengan sih, Buat kalau misalkan korupsi tuh enak sih ya, dapat duit banyak gitu kan. Terus duitnya bisa kita buat apa gitu kan. Banget. Tapi korupsi nggak uang doang loh.
bisa. Ada soal jam istirahat. Iya, korupsi Iya, waktu sih, ya. iya. Banyak kan tuh karyawan-karyawan pada korupsi waktu. Kayak misalnya istirahat 60 menit, yaudah 60 menit dia istirahat doang. Terus nanti dia ngerasa kayak, gue belum sholat. Ntar soalnya tadi jadi kayak 30 menit sholatnya selesai. Lama-lama ya. Iya. Gue juga pernah. Gue berarti korupsi dong. Korupsi lu Sering. gak boleh kayak gitu. Lu ngerugiin perusahaan tau. Tapi Tahan dulu nih, tahan dulu. Tadi itu mau ngomong, potong lagi. Mau potong lagi. Kayaknya ini lihat nih. Apa? lupa itu. Coba, ulang kamu gimana tadi? Kalau kita ajak korupsi, Iya. kalau masuk atau enggak? Korupsi bareng gitu, Iya. diajak nih ya. Iya dong, kita enak. Ayo sini ya. Mau sih, enak sih bener sih kalau misalkan korupsi gitu kan. Apalagi kalau sudah dapat uang ya, nanti lu Oh, pasti banyak. mau banget. Tapi lu berarti lu mendukung korupsi dong. Dukung sih enggak, tapi kalau misalkan dari diri sendiri sih kayaknya nguntungin diri sendiri gitu kan. Jadi baik duit ini kan bisa sobat beli entah itu handphone, entah itu motor, entah itu mobil kan. Kendaraan rumah. Iya. Nah, mungkin ini korupsi itu ada terus bukan karena keuntungannya ya. Lebih Iya. ke kita di posisi yang kita bingung. Iya. Mana. Ada juga. Buntu gitu Iya. kan. Itu. Mau nggak Iya. mau kita ikut serta kalau gitu berarti. Iya benar. Kalau posisi Caranya gitu ya. itu gimana? Berarti kerja ada terus dong. Ya terus. Bukannya korupsi ada hukumannya ya? Ada Apa dia hukuman korupsi? undang-undang tipikor. Pikor. Di skor ya. Iya, penjara berapa tahun tuh dia tuh? Paling lama tuh, sedikit, paling 4 lama tahun. 4 tahun, paling lama sampai 20 tahun. Tapi kalau misalkan kayak gitu kurang dong. Kalau misalkan kayak Kan dia Tidak bikin juga ya, tidak bikin. ada denda berapa dia? Bedanya paling Apa itu yang 2 dikit? tahun. Lu mikir itu kurang. Iya. dendanya dikit, cuman berapa? Yang paling 200 dua. 200 juta ada 200. Miliar. Ya, yang bikin kurang apa? yang bikin kurang tuh kalau misalkan saya korupsi kayak 200 triliun atau nggak kayak 321 triliun gitu kan triliun ya Iya. sedangkan dendanya cuma 1 M doang berarti Iya. sisa Banyak ya? banyak Iya. aset-asetnya banyak dong. Harusnya Mati. undang-undang perampasan aset tuh disahkan ya. Nanti ya sih. Kayak bawa mati aja. Enggak. Enggak, undang-undang perampasan aset aja. Korupsi koruptor gitu tuh pada nggak mati gitu. Iya. Kalau misalkan apa Karena aset tuh berjalan sebenarnya. Makanya dimiskinkan aja mending. Makanya di dalam penjara juga bisa dalam korupsi. Iya ya. Gak tahu aku belum berani. sebenarnya Ada ya? siapa tuh Ayo. Siapa? itu yang apa Siapa? Ayo. aduh siapa yang kemarin tuh Banyak. Siapa? Minister KPK. Istrinya itu. Oh iya Suaminya siapa? Sandra. HS lah HS HM HS apa KM. Boys. Ah. Aksimoy. Mois ya gitu Boys. Ini kenapa dia emang di dalam penjara? Katanya masih berjalan lah. Apanya? Asetnya. Enggak. orangnya Orang-orang yang melakukan korupsinya itu masih Ya, berlanjut. di bawah dia masih berlanjut gitu. Masih. Oh. Jadi tuh yang kemarin ditemuin itu disita, tapi ada beberapa asetnya yang masih dijalani. Oh. Karena nggak semuanya diakui disita. Nah, makanya gitu mending disita semua ya Oh biar yang selama mereka ini tuh ya? nggak bisa ini lagi. Harta-harta istrinya itu Iya. apa itu nggak ada uang dari si HM? Itu Tapi- tuh mungkin harusnya semua sanksi masuk ke tindak pidana ya? Tindak pidana. Masuk ke korupsi lah ya, sanksi sosial. Gitu. Karena nggak jelas-jelas kayaknya kalau cuma penjara sama denda. Iya. tapi kalau misalkan kayak Indra Kents terus kayak itu tuh jatuhnya korupsi nggak sih dia tuh kan main trading gitu kan ya Pencucian uang. Iya. Itu nggak korupsi sih. oh Itu lebih membunuhkan orang. Iya. Bener, Memang lu bener. nya aja yang Ini sekarang yang kripto itu apa ini? Sama apa beda? Ya, kan ini sekarang nih anak-anak kecil tuh pada daftar kripto juga. Oh ya. Tahu nggak sih? Iya. Banyak yang di bawah umur. Iya. Karena Karena sebenarnya dia bikin itu iklannya nggak di diatur TikTok di gitu loh. Indonesia. Jadi anak kecil tuh bisa. Jadi nggak bisa dikasusin. Jadi dia boleh-boleh aja beroperasi. Ini pembodohan publik juga atau gimana ya? Iya, Oh, dia TikTok. enggak Itu
Judul ya. Mana aku iklan dong. Waktu itu sempat main ini apa namanya sama di salah satu aplikasi tapi walaupun kecilan kan. Sempat main waktu itu. Gimana untung? Enggak sih kayaknya. Oh, dia buntu. Ya kan keluar berarti. Untung parah. Lebih udah BU dulu ya. Bego duluan ya. Duluan nih. Tapi kayak wah bego nih. Tapi kan udah mata. Jual BU. Walaupun buntung gitu kan. Iya dulu. Benar. Mungkin itu ya, kita jadi kayak merasa kita kalau jangan korup tuh kita punya uang. Lagi Karena kan rata-rata yang korupsi itu yang besar, yang ketahuan yang besar ya. Iya. Itu yang udah punya uang nggak sih? Iya. Yang udah punya jabatan. iya. Jadi mungkin mereka kayak, ya udah cuma segitu, gue bayar segini, gue keluar. Iya. Dan Jadi kayak hukum Iya. tuh dibayar ya. iya, dan Yang banyak mereka- yang akhirnya kayak ngedukung. Iya. Nanti dia udah begini ya. Dia Enak banget sih dia kalau kayak gitu. Iya. Karena mereka yang kamu. Kita doang yang enak Adil aja. ini. Karena kita yang sebenarnya jadi akhirnya kayak dirugikan. Oh iya Pak Adil ya. Iya, kayak dirugikan. Iya, karena kan ada beberapa mungkin salah satu mereka korupsi yang termasuk aset negara. Iya. Yang akhirnya negara yang dirugikan. Tuh. Karena itu kan kerugiannya nggak kerugian pribadi, kerugian negara. Negara. Iya, makanya Berdampak banget ke masyarakat. kayak akhirnya ada apa nih sekarang yang lagi rame tuh Apa? Lebih ke Efisiensi, sih. ya. Lebih ke ngerugiin rakyat sih. Rakyatnya dirugikan Tapi gitu. udah banyak ke masyarakat semua. Kita bayar pajak motor, mobil, rumah. Kita Nah, kan makan bayar pajak sekarang dinaikin. Nah, Udah lebih Pajak lebih parah rumah itu. kan dinaikin kan. Makanya itu Pajak tuh ada makin aja. penghasilan sih. Ada. Sekarang ada. ada banget. Cuma tetap aja kalau misalnya ya sekarang aja kayak rupiah sudah Kanjok ya. anjlok parah, dampaknya Ya. segitunya ke keuangan negara. Karena emang benar-benar merugiin banget lah. Iya. Karena yang itu yang ketahuan ya, yang rame. Iya. Yang rame, yang ketahuan berapa? Dan Ratusan gue juta. tadi gue berapa baca di Instagram. Gak tahu itu benar atau enggak ya, nggak tahu. Gue juga sekelewat saja. Jadi presiden mau naikin gaji hakim daripada duit negara kemana-mana. Bener loh. Wah, baca juga sih. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana maksudnya? Jadi daripada duit negara kemana-mana nih, mendingan naikin gaji hakim aja. Iya, biar keluar Daripada kemana-mana. nggak kemana-mana kan daripada korupsi di Kemarin Karena bisa kan ya, kami sambung itu gitu. korupsi ya. Banyak loh asal jadinya kemana tuh? Iya. Kenapa harus Kalau dikasih misalnya- hakim? Kenapa Iya. nggak hukumnya aja ditegak? Padahal hakim siang aja banyak yang Iya. Gitu. Enggak, kan bisa kan daripada hakim kayak ke masyarakat yang lebih membutuhkan ya sih dananya. Karena Yang kayak tidur di jalanan ya gitu. Iya, masih banyak ya Masih yang banyak. belum rata perekonomian Iya, di perekonomian. Indonesia ini. Kenapa mau diperbaiki mulai tahun Iya. dari sektor kecil dulu? Kayak dari Itu dia. lapangan pekerjaan tuh ya. Itu kayak penting deh. kan negara kita harus ke uang Dan Utangnya dia- banyak ya. Utangnya Iya, banyak ya. yang mangkrak-mangkrak. Contohnya, Rumah susun. Iya. Harganya udah turun ya. Kita ngomongin di grup ya, Fit. Iya. Apa pajak rumah mau dinaikin Iya, itu. biar pada pindah ke rumah susun. Iya. Lu pada pindah ke rumah susun biar mau lu mau dinaikin Mau pajak. enggak? Mau enggak lo? Kenapa itu nggak buat pejabat aja? Iya. Kenapa enggak? ya mungkin pejabat nggak level kali sama rusun-rusun gitu kali. Enggak, jadi pertanyaannya nih, pajak rumah mau dinaikin biar pada pindah ke rumah susun. Lah lu yang bikin kebijakan itu mau pindah ke rumah susun enggak? Iya. Kenapa dia nyuruh Kalau kita? saya sebagai pejabat itu sih saya nggak mau ya. Nggak mau, Rusun nggak. ya. Pasti enggak akan Enak lah. banget ya sih, enak banget sih. Iya. Kayak Lagi kan itu kayak iya. Makanya aku di sini ya. iya. Jangan gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, disclaimer aja guys. Jadi Kita kan membahas kebijakannya Iya, itu loh. mas kebijakan mau Yang punya rumah pajaknya mau dinaikin biar pada pindah aja ke rumah yang susun. bukan menjelekan rumah susun bukan menjelekan Gitu no. Cuma kebijakan aja ya. kebijakan itu kebijakan. Sebenarnya itu. Kita balik lagi ya ke korupsi mungkin. Ini kan udah dampaknya udah besar banget ya di Indonesia nih. Kira-kira kalau kita yang bertanggung jawab atas
tindakan korupsi itu? Apa yang kalian lakuin? Contohnya tuh kemana nih? Karena kalau misalnya kita bertindak ke korupsi yang langsung gede gitu, kayak pemerintah, pejabat gitu, jelas kita kalau Kayaknya ketahuan. nggak mungkin juga lah, Iya. kita nggak punya menang juga. Iya, Ya kayak hal kecil lah, misalnya kayak di kantor lu, ya di kantor lu tahu nih dia ngegelapin ini, lu berani nggak ngomong sama atasan lu atas? berani sih gue. Gue berani kalau misalnya teman sekeliling gue atau teman semeja depan meja gue atau samping gue ngelakuin korupsi, tapi yang gue bikin nggak berani atau kita kalah power itu pasti kalau atasan kita yang korupsi. Iya, itu yang susah. Kan kita kerja ngikutin atasan, disuruh dong. Bisa kan? Berarti sebenarnya korupsi itu susah juga ya berarti ditanggulangi. Karena mau nggak mau kita ada di ruang lagi itu berarti ya. Iya. Sebenarnya kalau bisa sih kayak menjaga itu sebenarnya ya bisa. Kayak sekarang tuh Kayak yang lebih pagi aja juga lebih loh. rame nggak sih kayak lebih ke medsos, bisa disebarluaskan ke medsos. Sekarang sekarang. Iya. Nah, apalagi kalau lu dengan jelas ngasih tunjuk nama. Iya, lama. Itu kan Bener, ite. Udah Dia ada benar melakukan, dia benar melakukan korupsi. dia tetap kita kena juga, mereka mungkin kan diusut, kita juga tetap. Karenanya lu ngadu ke sosial media. Ada yang lu ngurusnya langsung. Iya, emang ke yang berwenang aja lu ngurus sejak sosial media. Walaupun sekarang tuh yang viral yang diurus. Iya itu dia. Kan? Yang dilanjutin. Ya kalau mau ada bahas pemerintah sebenarnya banyak banget mau tentang korupsi lah. Gak ada habisnya. Memang. Ya kayak contoh dan jalan aja masih banyak banget yang harus Nggak beres-beres. Gak beres-beres jangan apa aja. Berarti mungkin harusnya dari diri kita sendiri kali ya. Iya. Nah, Aku itu perlu juga harus diri tanpa kita sadari kadang kita mendukung orang untuk korupsi juga loh. Kayak yang tadi yang kecil-kecil teh parkir liar lah, itu kan kita itu Banyak kita memaklumi ya. iya, kayak Ya udah daripada ini, padahal kan itu korupsi ya kan. Iya. Daripada rame. Daripada gue berantem Terus ya, berarti itu kita sendiri aja belum bisa sadar. Iya. Itu. Makanya dimulai dari diri kita sendiri buat mencegah kan. Nah, Tapi susah juga sih kalau misalnya kita hanya kita aja gitu loh, tapi yang di atas ini nggak pada sadar gitu, kayak susah juga, kayak nggak bakal hilang gitu. karena mungkin mereka udah kayak gitu ya sistemnya. Maksudnya mau nggak mau dan akhirnya kan masyarakat udah terlanjur normalisasi itu. Iya. Ya udah berjalan aja udah. Karena akhirnya kalau nggak ketahuan itu balik lagi, kalau nggak ketahuan ke atas udah ya semua lanjut dengan bilang aja. Mau gimana? Aman aja ya. Iya, aman aja. Karena ternyata gini. Tergantung yang atas ya berarti nih. Iya, karena Atas yang aman kita aman. Bawah. Namun aman gua angin. karena beberapa atasan yang baik kan ada yang enggak kan. Iya. Ada Kepalanya aman, butenya juga aman. Tapi kalau misalnya kepalanya nggak aman, butenya juga nggak aman. ya itu makanya. Sambil lah ya. Iya. Berarti di Indonesia tuh emang belum rata lah ya. Iya. Belum rata penanganan korupsinya. Tapi ada nggak sih cara pencegahan korupsi gitu, entah itu mulai dari penegakan hukum, entah itu dari pemerintah atau dari masyarakat atau dari diri kita sendiri itu cegahnya seperti apa? Iya benar. Dari diri kita sendiri. Iya. Itu paling Baik lagi ya. Memang jadi dari kita sendiri. semuanya harus ya sadar diri lah gitu. Iya, lu pasti tahu dong itu Kita sama. udah bilang kita aja masih emang belum. Iya. Iya, karena Kita aja masih normalisasikan orang-orang tanpa kita sadari korupsi. kita mendukung Iya. itu gitu. Berarti korupsi emang susah lah ya kita bisa Susah. tanggulangi juga. Karena itu kesadaran diri masing-masing kita ya. Sebenarnya udah habit sih. Iman Iya. iman. Gimana? Godaan. Iya, mungkin kita mulai dari diri kita di diri sendiri aja untuk korupsi Lingkungan. lingkungan kita harus buat Iya. jadi kita lingkungan kita baru mungkin ke tahap yang lebih lanjutnya. Iya, betul. Gitu. Dan mungkin udah deh ya, kita kayaknya udah lama juga nih ngobrol, udah malam juga, kita udahin aja ya percakapan malam ini. Semoga tercerahkan lah akhirnya, kayak masih banyak kasus yang harus ditangani dan mungkin akhirnya ketahuan masih ada kegiatan-kegiatan yang nggak seharusnya dilakuin. Iya. Oke, gitu aja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam semuanya. Oh, Yeay.